Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Di video kali ini kami mengangkat sebuah cerita dari film yang bergenre horor, di mana di film ini menceritakan tentang tragedi 5 orang remaja yang sedang melakukan perjalanan sekolahnya. Secara tiba-tiba, mereka diteror oleh sosok makhluk penjaga goa yang sedang mereka lewati, sehingga nyawa mereka pun terancam, dan 2 orang dari mereka harus tewas terbunuh oleh makhluk tersebut. Makhluk seperti apakah yang sedang meneror mereka? Bagi kalian yang ingin tahu cerita lengkapnya, saya sarankan untuk menonton film aslinya secara lengkap, karena menonton film aslinya itu lebih baik. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal film, kita dikagetkan dengan seorang remaja bermantel kuning yang sedang berlari ngos-ngosan berada di tengah-tengah hutan belantara. Dan di sini kita tidak mengerti apa penyebab remaja ini berlari terbirit-birit di tengah-tengah hutan, sehingga ada sesuatu yang membuat remaja ini sangat-sangat kesal bercampur sedih. Film ini dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 25 September tahun 2020 oleh Gravitas Ventures. Namun film ini berjudul Shortcut. Singkat cerita, di dalam sebuah perjalanan ada sebuah bus yang sedang melakukan perjalanan. Bus tersebut sedang membawa 5 orang remaja. Mereka adalah Joe si Superbus, Queenie, Carl, Reggie, Nolan, dan juga Bess. Film ini disutradarai oleh Alessio Liguori dan diproduseri oleh Simona Ferry dan Marco Tempera. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah hutan, mereka dikagetkan dengan adanya sebatang pohon besar, di mana pohon tersebut menghalangi perjalanan mereka, sehingga bus mereka tidak mungkin bisa melewatinya. Namun akhirnya Joe pun memundurkan mobilnya, mengambil jalan pintas lain untuk tujuan mereka. Namun akhirnya di tengah-tengah perjalanan, mereka merasa bingung dan aneh dengan suasana alam sekitar jalan tersebut, di mana di jalan tersebut terasa sangat sunyi dan seram. Mereka melihat di area sekitar tidak ada satupun rumah penduduk. Namun singkat cerita, lagi dan lagi di tengah perjalanan mereka menemukan kembali hambatan, di mana mobil mereka terpaksa harus berhenti di tengah jalan karena ada seekor binatang tergeletak di tengah-tengah jalan. Kemudian Joe pun memindahkan binatang tersebut keluar jalan hingga memasuki hutan. Sehingga selesai Joe memindahkan bangkai binatang tersebut, ia kaget tiba-tiba ada yang menodong pistol dari belakang kepalanya. Sehingga Joe pun kembali masuk ke dalam mobil, tapi dengan penumpang barunya yang baru saja ia dapatkan dari hutan. Sebut saja namanya adalah Pedro. Namun si Pedro pun marah-marah dengan Joe, menyuruh cepat-cepat untuk duduk dan kendarai mobilnya kembali, sehingga anak-anak di dalam bus pun merasa takut dan terancam. Tak lama kemudian, Carl pun teringat dengan pesan ayahnya. Bahwa ada seorang penjahat yang ia cari-cari selama ini. Penjahat tersebut sudah banyak sekali memakan korban. Yang paling utama adalah anak-anak remaja. Dan ia pun sangat suka memakan lidahnya.
Ternyata pria penjahat yang ayah ceritakan tersebut ada di depan matanya. Ingin sekali ia memberitahu ayahnya, namun ia tak kuasa. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan, Pedro pun menyuruh untuk membuang handphone yang mereka miliki ke luar jalan. Hanya si Regi, si pria selengean yang bengal, tidak mau menuruti perintahnya si Pedro. Namun sehingga si Pedro pun mengancamnya, jika tidak menuruti perintah saya, maka pistol ini akan menembus kepalamu. Namun akhirnya Regi pun menuruti perintahnya. Dengan wajah kesal ia memberikan HP-nya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, singkat cerita, mereka akhirnya memasuki terowongan, di mana terowongan tersebut diisukan sangat angker. Dan secara tiba-tiba bus mereka mogok di tengah terowongan tersebut, sehingga si Pedro pun sangat cemas dan memerintahkan si Joe untuk keluar untuk mengecek apa yang terjadi dengan mesin bus tersebut. Dan akhirnya mereka bertiga keluar, Joe, Queenie, dan si Pedro. Dengan kagetnya, tiba-tiba lampu di sekitar terowongan padam, sehingga suasana menjadi gelap. Dan mereka dikagetkan dengan adanya suara besar dari kejauhan. Ternyata suara tersebut muncul dari arah depan mereka. Namun Joe pun menghampiri sosok makhluk tersebut. Ketika Joe sudah mendekatinya, Joe pun kaget. Tiba-tiba makhluk tersebut berdiri di depan Joe, sehingga Joe pun terbunuh. Dan anak-anak pun menjerit merasa ketakutan yang sangat berlebihan. Mereka pun cepat menutup pintu bus. Dengan ketika si Pedro hendak ingin menghidupkan mobil kembali, ternyata kunci mobil yang dibawa oleh si Joe. Si Pedro pun sangat kesal dan menyuruh salah satu dari mereka untuk mengambil kunci tersebut. Mereka pun tak ada satupun yang berani keluar, sehingga si Bes lah yang berani keluar untuk mengambil kuncinya. Perlahan-perlahan ia hampiri mayat Joe, namun akhirnya ia menemukan kuncinya. Saat ketika Bes mengambil kunci, Bes pun dikagetkan dengan munculnya suara dari makhluk tersebut. Dan dengan sangat ketakutan, Bes pun berlari dengan sangat cepat menghampiri bus. Tiba-tiba makhluk tersebut menghampiri bus mereka. Anak-anak pun merasa ketakutan. Dan akhirnya si Pedro pun merasa geram sendiri dan makhluk tersebut. Dia pun keluar dari mobil ingin membunuh makhluk seram tersebut. Dan akhirnya makhluk tersebut memperlihatkan wujud aslinya kepada si Pedro. Dan Pedro pun merasa aneh dan gila sendiri. Sehingga singkat cerita, Pedro pun dibantai oleh makhluk tersebut. Dan singkat cerita, si Pedro pun dibantai oleh makhluk tersebut sehingga Pedro pun tewas. Dan nyawa anak-anak merasa terancam sudah, karena 2 orang dari mereka sudah terbunuh. Dengan suasana yang sangat mencekam, akhirnya iblis tersebut masuk ke dalam mobil mereka. Anak-anak pun menjerit dengan sangat histeris, tidak tahu harus berbuat apa. Namun si Regi pun berusaha untuk membuka pintu agar mereka bisa keluar. Namun pintunya pun macet. Dan Nolan pun mencoba untuk memberi sorotan senter untuk mengalih perhatian si iblis. Namun akhirnya si Regi berhasil membuka pintu. Dan akhirnya mereka pun lari ke sela-sela terowongan. Mereka bingung harus kemana mereka pergi. Tiap-tiap ruangan mereka masuki, namun mereka tidak menemukan ruangan yang cocok untuk persembunyian mereka. Namun hingga akhirnya mereka pun menemukan ruangan untuk persembunyian mereka sesaat. Singkat cerita, ketika suasana menjadi sedikit aman,
Nolan dan Bess memutuskan untuk keluar mencoba mencari sesuatu yang dapat membantu mereka agar terhindar dari ancaman iblis tersebut. Namun tiba-tiba Queenie sesak pipis dan mengajak salah satu dari temannya untuk mau menemaninya. Namun akhirnya si Reggie lah yang keluar menemani Queenie. Namun saat Queenie ingin membuka celananya, lagi-lagi si Reggie punya siasat mesumnya. Ia ingin melihat bentuk tubuhnya. Dengan sangat-sangat marah, Queenie menyuruh Reggie untuk berbalik. Namun Reggie pun berbalik dan membalikkan tubuhnya. Ketika asik-asik ngobrol, Reggie mengajak Queenie ngobrol. Tiba-tiba Queenie hilang. Nggak tahu kemana perginya. Reggie pun kaget dan bergegas mencari Queenie di setiap sudut ruangan. Namun ia tidak bisa menemukannya. Reggie pun memanggil-manggil Queenie, namun tidak ada sesuatu yang bisa ia temukan. Reggie pun memutuskan untuk kembali ke ruangannya dan pada akhirnya Queenie ditemukan. Tapi salahnya Queenie sudah dikuasai oleh makhluk tersebut dan hendak ia makan. Namun Reggie pun panik dan berusaha untuk melerai makhluk tersebut yang sedang menggigit Queenie. Dan monster itu pun marah. Reggie pun tak mau menyerah. Ia pun berusaha memukul dengan obor api. Hingga akhirnya Queenie pun lepas dari genggaman makhluk itu. Dan dengan sangat cepat Queenie berlari ke arah Carl. Namun mereka pun dengan cepat melarikan diri, tapi tidak dengan si Reggie. Dari sisi lain, Nolan dan Bess terus melakukan pencarian hingga akhirnya Nolan dan Bess menemukan mayat manusia yang sudah membusuk dengan petanda bahwa ada seseorang sebelumnya sudah bertemu dengan makhluk tersebut. Dari sisi lain, nyawa Reggie terancam sudah. Carl dan Queenie tidak bisa berbuat banyak. Ketika monster tersebut hendak memakan Reggie, akhirnya Bess pun menemukan tuas listrik dari terowongan tersebut. Nolan dan Bess menarik tuas listrik tersebut hingga akhirnya listrik pun menyala. Dan monster itu pun melepaskan Reggie dan melarikan diri sehingga terowongan pun menjadi terang. Namun tiba-tiba Nolan melihat ada sekumpulan alat-alat listrik dan banyak sekali buku-buku, sehingga Nolan mengambil salah satu dari buku tersebut. Isi buku tersebut banyak menceritakan tentang makhluk seram tersebut, hingga ia menemukan foto gadis kecil yang tertulis di dalamnya, "Akhirmu awalanku, 9 Februari tahun 2000. Dan akhirnya Nolan dan Bess kembali ke ruangan untuk menemui teman-temannya, namun mereka berdua berhenti tiba-tiba karena ada sesuatu yang datang dari arah depan mereka. Ternyata mereka adalah teman-temannya, Reggie, Queenie, dan Carl. Namun Nolan pun bergegas menghampiri mereka untuk memperlihatkan ke ruangan yang telah mereka temukan. Dari situ mereka menyadari bahwa bukan mereka saja yang telah bertemu dengan iblis tersebut. Setelah mereka semua berkumpul dalam satu ruangan, namun Nolan pun menceritakan kepada teman-teman apa yang sudah ia temukan di ruangan tersebut. Ia menceritakan bahwa jauh sebelum mereka ada dua remaja, kakak beradik, yang sudah datang ke terowongan ini. Mereka suka melakukan camping ke hutan. Ketika mereka hendak memasuki terowongan, adiknya sudah mendahului kakaknya, sehingga adiknya pun jauh berada di depan kakaknya. Dan akhirnya adiknya itu pun ditarik oleh makhluk tersebut hingga mati di dalam terowongan. Dengan rasa ketakutan dicampur sedih, kakaknya pun berlari dengan sangat cepat untuk mencari bantuan. Namun adiknya pun tidak ditemukan kembali, sehingga abangnya pun merasa kesal atas kematian adiknya. Singkat cerita, si kakaknya ini ingin membalas dendam atas kematian adiknya, sehingga ia datang kembali ke terowongan ini dengan rencana ingin membunuh makhluk tersebut. Namun ia persiapkan alat-alatnya, namun kehendak berkata lain. Mereka pun akhirnya berdiskusi dan merancang kembali alat-alat yang sudah dibuat
untuk membunuh monster tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan cara untuk membunuh monster tersebut dengan menggunakan alat-alat yang sudah dirancang oleh orang sebelum mereka. Dengan semangatnya, Nolan pun menyalakan saklarnya, lampu pun menyala. Usut punya usut, ternyata makhluk tersebut tidak bisa terkena cahaya. Namun akhirnya makhluk itu pun datang dan hendak menghampiri Reggie yang sudah duduk di depan. Ketika makhluk tersebut sudah berada pas di depan Reggie, ternyata sialnya si Bes tidak mampu menarik tuas listriknya, sehingga makhluk itu pun perlahan sudah sangat dekat di depan Reggie. Reggie pun mencoba untuk menghidupkan saklarnya, tetapi tidak menyala. Hingga akhirnya Nolan pun berinisiatif bersiul untuk mengalihkan perhatian makhluk tersebut yang sudah berada di hadapan Reggie. Ketika makhluk itu berada sangat dekat dengan Nolan, Bes pun berteriak memanggil makhluk tersebut dengan tujuan agar menjauh dari Nolan. Dan Bes pun berlari bersembunyi di suatu ruangan bersama Queenie, sehingga makhluk itu pun mengejar Bes. Dengan perlahan ia masuk ke ruangan di mana ruangan tersebut Bes dan Queenie sudah bersembunyi. Secara tiba-tiba lampu pun menyala, hingga makhluk itu pun sontak kaget, dan dengan marahnya Carl pun menahan makhluk tersebut agar tidak melarikan diri. Dan Carl menyuruh teman-temannya untuk cepat keluar dari ruangan tersebut. Dengan sangat cepat, dua wanita ini, Bes dan Queenie, melarikan diri dari makhluk tersebut. Di dalam kebahagiaan mereka, ternyata tiba-tiba berubah karena makhluk tersebut berada di belakang mereka. Tidak lama kemudian mereka pun muncul dari dalam terowongan, berlari dengan cepat dengan membawa obor masing-masing di tangan mereka, sehingga obor itu pun mereka campakkan ke tubuh makhluk tersebut. Namun makhluk itu pun terbakar oleh api, dan akhirnya makhluk itu pun mati terbakar. Film pun selesai. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, saya harapkan untuk jangan lupa menekan tombol subscribe. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini, saya sarankan untuk menekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Dan jika ada kekurangan di video ini, saya harapkan untuk komentarnya di bawah. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.